Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taruh dulu. Baik, sudah masuk semua ya. Kita berdoa dulu. Jika berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang sakit ya? Ya, kalaupun ada yang sakit semoga lekas sembuh. Oh ya, kemudian yang tidak berangkat hari ini? Mas Wah. Kenapa? Orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit ya. Oke. Baik, karena ada teman kita yang orang tuanya sakit, kita doakan semoga orang tuanya lekas sembuh. Amin. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Ada yang belum? Yang jujur aja nggak apa-apa kalau belum sarapan gitu ya. Belum Pak gitu ya. Tadi buru-buru berangkat nggak apa-apa ya. Semoga nanti istirahat kalian bisa makan ya. Nah, berarti setelah itu kalian harus semangat mengikuti pelajaran ini ya. Semangat nggak ini? Semangat dong gitu ya. Oke, baik anak-anak, hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya ya di hari kemarin. Bahas apa kemarin? Masih ingat? Asas Bernoulli. Masih ingat konsepnya bagaimana? Ketawa-ketawa terus ya. Ya. Ketika kecepatan aliran fluidanya besar maka tekanannya kecil. Ketika kecepatan aliran fluidanya besar maka tekanannya kecil. Oke, terima kasih Muna. Ada lagi pendapat yang lain? Yuk, gak apa-apa yang lain. Siapa? Apa Sarlin? Jumlah tekanan energi kinetik persatuan volume sama energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada suatu fluid ideal. Iya, jadi nilai misalkan dalam sebuah pipa, nilai itu di semua titik besarnya sama gitu ya. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi yang itu ya, yang sebelumnya. Untuk itu silakan dibuka e-learningnya ya. Tapi buka dulu. Sudah semua dibuka? Sudah Pak. Internet oke ya? Oke. Kita buka e-learningnya. Kalian buka masih di materi fluida dinamis. Oh ya, belum tak konekkan sebentar. Nah, kita akan masuk di penerapan hukum Bernoulli. Oke, di sini anak-anak untuk mengawali kita belajar di penerapan hukum Bernoulli ya. Sebenarnya kemarin sudah kita singgung ya contoh-contoh penerapan hukum Bernoulli. Yuk, siapa yang mau menyampaikan contoh penerapan hukum Bernoulli? Alat semprot. Alat semprot. Yang lain? Tangki berlubang. Tangki berlubang. Apa Ardel? Karburator. Ada lagi? Venturimeter. Ya. Venturi meter. Oke, diborong semua sama Muna ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan juga teman-teman yang lain ya. Saya yakin kalian juga masih ingat yang sebelumnya. Oke, anak-anak, sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini. Ya, kalian nanti bisa menyaksikan sendiri, cuman ini kita lihat bersama-sama. Ini adalah salah satu apa kira-kira? Alat penyemprot Ya. serangga. Ada yang pernah punya alat ini? Sejujurnya belum. Yang pernah punya ada? Belum. Tapi pernah lihat ya? Pernah lihat di mana kalian lihat? Toko. Di toko ya? Di video di toko. Oke. Iya memang. Saya sendiri juga nggak pernah memakai ini anak-anak ya. Karena memang kalau namanya obat itu buat badan ya itu oke, buat nyamuk mati gitu kan. Buat badan nggak bagus gitu kan, buat badan kita. Makanya saya juga nggak pernah pakai ini.
Cuman ya, alat ini diciptakan untuk membantu bagi yang risau dengan nyamuk gitu kan, atau serangga yang lain. Kira-kira cara kerja ini bagaimana? Kita lihat ya. Oke, ini kemarin sudah kita praktikan ya. Ya, masih ingat kalau ditiup di atas kertas bagaimana kertasnya? Naik. Naik ya, akan naik gitu. Karena apa tadi yang sudah disampaikan Munah di pertama? Mungkin yang lain yang menyampaikan. Kecepatan alirannya tinggi, tekanannya kecil atau rendah begitu ya. Nah, ini anak-anak yang nanti akan kita pelajari secara mendetail untuk penerapannya. Jadi kita nanti mau apa? Nah, ini saya close dulu ya videonya. Nah, silakan kalian buka di e-learningnya. Nah, kita akan belajar apa hari ini? Gitu. Oke, pembelajaran kita yaitu nanti akan dengan model project based learning. Jadi kita akan melakukan proyek ya. Harapannya nanti yang pertama, kalian akan menerapkan sikap disiplin, kemudian tanggung jawab dan santun gitu ya. Kemudian akan menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau nanti ada soal secara matematis kalian bisa mengerjakan gitu ya. Kalau secara konsep kalian juga bisa mengerjakan. Setelah itu kalian bisa menganalisis cara kerja ya. Cara kerja alat yang menggunakan prinsip Bernoulli. Kemudian kalian akan merancang alat sederhana. Nah, jadi kalau tadi kan gambar tinggal beli ya. Nah, nanti kalian benar-benar merancang sendiri. Kemudian mempresentasikan hasil rancangannya. Setelah itu kalian akan buat alat sederhana itu dan mengujinya. Berhasil nggak bikinan kalian gitu. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap ya, siap mengikuti pembelajaran proyek hari ini? Siap. Mana semangatnya? Oke, baik. Kalau sudah siap, mari kita mulai dari yang pertama. Kita mulai kegiatan inti kita, yaitu ya di sini ada mari kita jawab pertanyaan dari suatu masalah. Ini gambar apa anak-anak? Sepeda. Nah, bisa naik sepeda semua? Bisa. Bisa, alhamdulillah ya. Karena ada yang nggak bisa naik sepeda. Ada? Nggak bisa? Tapi naik motor bisa? Wah, itu ya. Keren. Kelewat satu step ya. Padahal naik sepeda lebih asik gitu kan. Nah, di sini kalian perhatikan anak-anak. Nah, ini kita bantu Pak Tony lagi. Kenapa sih Pak Tony gitu ya? Kasihan banget ya. Pertemuan lalu kita juga Pak Tony. Nah, hari ini Pak Tony lagi. Baik, perhatikan di sini anak-anak. Pak Tony ingin membuat alat semprot ya. Untuk mengecat sepeda anaknya. Loh, kenapa membuat? Kira-kira kenapa? Kenapa membuat? Kalau beli mahal ya. Saya tahu kalian pasti mikirnya mending beli aja tuh Pak gitu kan. Mending beli nanti kan tinggal pakai gitu. Tapi beda keadaan. Jadi kalian coba merasakan kalau di keadaannya Pak Tony itu gimana gitu. Oke, biar ngerasain juga ternyata ada orang-orang di sana ya yang itu nggak mampu untuk beli alat itu ya, tapi punya pikiran yang kreatif. Nah, pikiran-pikiran kalian ini yang nanti akan dipakai gitu ya.
Nah, di sini karena alat semprot cat yang dijual di toko harganya mahal ya, tadi sudah disampaikan, dia mempunyai beberapa barang bekas di rumahnya. Jadi wah, dia terinspirasi dari alat itu, kemudian di rumahnya itu ada barang bekas. Nah, barang bekasnya itu ada pipa, kemudian ada botol bekas, sendal bekas gitu ya, dan macam-macam yang ada di rumahnya itu. Terus berpikir ya, gimana caranya. Nah, di sini Pak Tony ingin membahagiakan anaknya. Ya, untuk itu mari kita bantu Pak Tony untuk membahagiakan anaknya gitu ya. Membahagiakan anak orang lain, Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat alat semprot yang sederhana dengan menggunakan barang bekas yang ada. Tugas kalian adalah silahkan kalian desain dan buat alat ini ya sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, kalian nanti bisa ngambil dari sumber dari internet boleh atau dari manapun itu yang kalian bisa cari informasi dari sana. Oke? Sanggup nggak ini? Sanggup lah ya. Oke, baik. Berikutnya anak-anak ya. Jadi kita sudah ada pertanyaan tadi. Mari kita jawab pertanyaan yang tadi dengan kegiatan real kita. Ya, yang pertama kalian harus berkelompok dulu. Ini ada berapa orang nih? 21 enggak sih? Berapa? 21 bukan? Ini sebentar, ini 8 tambah 6 14 15 Oh ya, 21. Ganjil ya? Ganjil. Berarti kalau saya bagi 4 ada satu kelompok yang 5 ya? 5. Enggak apa-apa, satu kelompok 5. Berarti sekarang hitungnya berapa? 1 sampai 5 ya. 5. Kita mulai dari Alis. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Berarti ya nanti kelompok 1 yang 5 orang. Oke. Biar nanti tempatnya nyaman buat bekerja kelompok ya. Kelompok 1 saya letakkan di sini 1, kemudian 2, 3, 4 di situ, 5 di sini ya. Mejanya silakan dikondisikan, digabung ya. Satu sini, satu di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4, 5. Mejanya bisa digabung ya. Mejanya bisa digabung jadi 4 aja nggak apa-apa. Dibuat yang nyaman ya, dibuat yang nyaman. Yang belakang itu digabung mejanya, digabung aja. Awas, ada kabel, awas ya. Baik, saya cek dulu. Kelompok 1 mana? 1. Ready ya. Kelompok 2. 2. Oke, 3. 3, 4. 4, 5. Oke, kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, 5 kelompok ya. Oke, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah silakan diperhatikan di e-learningnya. Ya, kalian buka di bagian mendesain perencanaan project. Sudah dibuka semua? Sudah ya. Saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan nanti apa yang akan kalian lakukan, bisa perhatikan ke depan dulu ya. Oke, silakan di-download LKPD atau worksheet. Nah, worksheet ini nanti kalian gunakan untuk membantu kalian untuk melaksanakan project ini ya, dari awal sampai akhir. Jadi nanti ini pengumpulannya terakhir. Paham ya? Cuma nanti kamu isi di setiap prosesnya. Kemudian, kalau sudah nanti silahkan upload dalam bentuk gambar di sini dan juga gambar itu dimasukkan di worksheet-nya ya, di LKPD. Ya, apa saja yang harus kalian lakukan di
tahapan ini. Yang pertama, kalian desain rancangan alat secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Bisa ya, paham nggak 2 dimensi? Kalau 2 dimensi kamu bisa pakai GoodNote. Jadi dari samping aja, gambarnya dari samping aja 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, kemarin sudah saya instalkan, belum tak instalkan ya. Nah, kalian pakai aplikasi browser aja nanti. Apa kemarin? Tinkercad gitu ya, yang 3D-nya. Kemudian kalian juga tuliskan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat gitu ya. Kamu tuliskan apa aja kira-kira dari desain yang kamu bikin tadi, gitu. Kemudian kamu tuliskan langkah kerjanya. Nah, habis kamu nanti mendesain, kemudian kamu tentuin alat-alatnya, habis itu kerjanya urutannya gimana gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, selain itu anak-anak ya, jadi selama proses ini nanti laporannya selain bentuk dari LKPD ini, kalian juga harus merecord prosesnya. Jadi misalkan nih, jadi di satu kelompok ini harus ada satu recordingnya yang record. Oke? Oke ya? Record proses. Jadi kalau kamu nanti misalkan yang gambar siapa gitu kan, kalian diskusi dulu, tentuin dulu rancangannya gitu ya. Jangan langsung dibuat kamu gambar ini, enggak, tapi tentuin bersama rancangannya bagaimana. Kalian bisa browsing di YouTube ya, alat semprot sederhana dan seterusnya, nanti ada di situ. Kalian bisa, atau kamu bikin mau desainmu sendiri, silahkan gitu ya. Yang jelas dengan bahan-bahan yang dimiliki oleh Pak Tony tadi gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Yang jelas satu ada yang merecord. Jadi misalkan nih siapa namanya? Safa. Nah, Safa yang gambar gitu ya. Habis itu temennya ada yang record juga dari sini, di record gitu. Proses gambarnya gantian. Oh ya, bisa juga kalian pakai apa? Screen recording ya. Oh ya, saya lupa. Ya, tapi juga tetap ada yang selain screen recording ada yang sebentar aja merecord temennya yang mengerjakan. Begitu? Oke? Siap? Baik, silahkan dilaksanakan ya di tim kalian. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ke saya. Nah, waktunya anak untuk tahap ini adalah berapa? Setengah jam? Cukup? Tidak. Waktunya saya kasih waktu kalian untuk merancang ini 40 menit. Ya, silakan. Screen record, di-record. Ingat ya, yang pertama adalah tentukan dulu rancangannya ya. Kalian browsing dulu sama tim, ditentukan rancangannya seperti apa. Ingat ya, alat semprotnya yang menggunakan pipa. Berarti seperti yang Pak Taufik contohkan tadi. Kalian bisa buka di YouTube juga ya, membuat alat semprot dengan Bernoulli gitu. Jadi kalau nanti dibikin itu mirip-mirip dengan yang alat semprot nyamuk tadi gitu. Yang mana kira-kira? Di YouTube aja, dari YouTube langsung. Ya, kalian cari yang bentuknya mirip alat semprot serangga tadi ya, yang mirip gitu. Jadi ada tabungnya di depan. Gitu.
Ya, nanti digambar secara 2 dimensi dan 3 dimensinya ya. Jadi di sini kamu mendesain 2 dimensi, kemudian 3 dimensinya, dan jangan lupa alat-alatnya, alat dan bahannya ya. Enggak, ini sama semuanya di screen record. Wait. Ini kan yang Pak Tony kan punya kayak pipa, botol bekas, selang, Terus habis nanti kan botol bekas ini. tutup botol, pisau. Kan kalau yang Pisau pisau digantinya itu kan pisau. paling alat-alat gitu nggak masuk gitu. Berarti alat dan bahan. Alat. Kalau gunting tuh masuk alat kan? Iya, alat. Kalau bahan itu kan yang kayak Bahan tuh Ya kayak kayak yang bekas kayak yang ini, bakal nah. Berarti kan kayak pelawon, terus sendal. itu Yang gambar 2 dimensi siapa? Ya. Terus yang 3 dimensi coba lihat. Oke. Rencana realnya mana itu? Kapan udah mau habis? Gak apa ini aja. enggak, ini buat ini loh, kayak ngeliatin gambarnya doang. Hmm? Iya dong. Dikasih. Untuk membuat alatnya. bentuknya aku ngertinya. Sudah ditentukan bentuknya? Sudah Pak. Sudah. Berarti tinggal bikin ya. Ya tinggal Oke. bikin. Oke. Di sini sudah ditentukan desain alatnya? Sudah? Tinggal gambar 2 dimensinya siapa? Saya. 3 dimensinya? Saya. Oke. Segera dibikin ya. Yang record jadinya siapa? Oke. Oke. Yang di sini? Nah, kamu mikir langkah kerjanya. Nah, bareng jadi semuanya bisa kerja bersama. Kalian bisa kalau yang 2 dimensi pakai Procreate bisa, GoodNote bisa, gitu ya. Coba ini kelompok berapa? 1 ya. Sambil ditampilin di depan coba. Ini, yang ini desain 3D-nya. Nggak apa-apa. 3D-nya itu kan namanya rancangan. Ini ada yang tanya nih, gimana kalau nggak mirip-mirip banget gitu ya? Kalau rancangan itu ya memang nggak harus mirip kan dengan ini, tapi kalau bisa mirip tuh bagus gitu. Iya. Iya, sambil di. Oh nggak bisa ya? Oke. Berarti nggak usah ditampilkan.
Udah. Ini bikin 2 dimensinya. Yang ngerekam siapa? Langsung screen recording. Kayaknya kalau di sini udah bisa. Langsung ya. Oke. Ini jenengan bocor. Oke, nanti ambil screen terus bisa balik, Pak. Kalau bisa saya kelihatan. Yang video gini siapa? Udah, udah recordnya. Kalian pakai warnanya bebas gitu ya, terus nanti bisa pakai warna bebas, dikasih nama, misalkan alatmu dikasih nama, jadi biar keren gitu. Yeah. Nanti kan bisa kan di pipanya dikasih nama. Tuh. Ini apa langkah kerjanya? Ya, kalian di sini belajar menjadi orang kreatif ya, dari hal yang sederhana gitu. Nggak harus mirip-mirip. Nanti dikasih nama sendiri ya itunya. Sudah jadi desain 2 dimensinya? Kok disembunyiin? Coba lihat. Udah selesai. Ditampilin coba. Ambil di sana. Aduh, santai. Ini 2 dimensinya ya. Oke. Ya, diperjelas lagi mungkin ditebelin. Ya, biar kelihatan. Itu kan masih sketch ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak hasil desainmu ini nanti akan dipresentasikan ya. Semuanya Pak. Nih, tadi saya belum. Gak apa-apa, diselesaikan dulu. Enggak, nanti ini aja apa namanya, ini kayak dibuat kurana dulu nanti di sini terus nanti dilubangin pakai hole, nanti merge nanti dilubangin. 2 dimensinya udah? Udah. Mana? Yang bikin 3 dimensi siapa? Yang bikin 3 dimensi? Oh, nyoba, masing-masing nyoba. Oke, sip. Nanti pilih yang terbaik gitu ya. Udah. Hilang. Langkahnya udah? Nah, langsung dibikin aja angka kerjanya ya. Ini kan barangnya banyak tuh Pak. Mm-mm. Itu gimana? Ya nggak apa-apa,
aja yang kayak tulis aja. Pokoknya sesuai yang di pikiranmu gitu ya, sesuai dengan kesepakatan timnya gimana. Gimana, ada kesulitan? Kalau kayak gini gak apa Pak? Merealisasikannya. Enggak apa-apa. Ya nanti tinggal direalisasikan. Gak usah gitu tuh saya Itu sedotannya berarti ke atas tuh, ada yang ke atas. Sedotannya ke atas. Emang ke Ini? Udah ya? Ke bawah. Enggak, ini tembus sini kan? Oh iya, betul sekali. diandu aja. Udah selesai kelompok sini? Belum. Masa itu bingung. Bingungnya di mana? Jangan tanya saya. Oh, enggak apa-apa. Kalau bingung di mana nanti saya bantu. Enggak sih Pak, maksudnya Dua dimensinya udah. Ini. Coba lihat. Cara biar kayak gini gimana sih Pak? tapi belum jadi. Biar posisinya kayak gini tuh gimana? Diputar dong. Nah. Masa bentuknya emang gini gitu, nggak lurus? Iya, Mak. Ini kan miring nih. Kenapa nggak dibikin lurus gini? Boleh sih, ya saya ulangi. Dibikin lurus. Iya, baik. Oh, dari sumbernya dari Tarim. Wih, pakai botol apa itu nanti? Pokari. Pokari? Nggak tahu ya, nanti bisa menyesuaikan yang dipunya apa ya. Keren. Nah, kurangnya di mana coba? Kan tadi nyemprot gini, terus lubangnya mana? Di dalam sini. Ya kan harus, kan biar nyemprot angin kan. Iya. Terus ini juga harus tembus ke sini kan selangnya. Nah, lubangnya mana? Ya dikasih dong. Kalau kayak gitu gimana dia keluarnya, kan nggak bisa. Itu loh pipa putih transparan. Apa ya? Sedotan. Tahu. Yang ininya. Kan bisa pakai yang pipa yang kecil loh. Ujungnya kamu mau megang Kan tombol gini gitu. kan? Iya. Pegangnya kan pakai besi bukan? Pegang gini kan? Iya. Besi itu. Iya. Otak kita belum nyambung. Sambungin Iya, dulu. belum. Gambar. Nah, ganti gambarnya aja. Hah? Tadi gambar lagi, Pak? Bukan. Ini di dalam sini. Di bagian bawahnya. Coba kamu tadi kan bisa lihat contoh yang obat itu. Yo, ini kan di depan sini harusnya. Betul tadi, Say. Hmm, Nah ini contohnya di bawah sini. pakai yang di depan aja. Kalau itu yang di dalam beda. Tapi itu agak kesulitan nanti kamu kalau pakai yang model gini. Mending selang yang di kecil-kecilnya di luar semua. Berarti betul yang tadi. Bener yang tadi. Berarti ulang aja. Sorry guys. Cuman ini disambung sini. Gitu. Berarti bagian bawahnya juga dihilangin. Gini, Pak. Nah, cuman kan nanti ada pipa lubang kecil di sini kan, Iya. sama ini. Nah, betul. Lebih pas yang itu. Terus 3D-nya belum? Isinya belum. Oke. Masih ada waktu 10 menit lagi. Belum?
Langkah kerjanya udah belum? Ada yang bikin langkah kerja juga? Iya kok. Mm. Nah, digeser boleh kursinya. Gimana? Konsepnya begini. Boleh. Itu loh Pak. Ya, Procreate, good note. Agak susah. Udah terlanjur. Ya, nanti diganti juga bisa, dibikin lagi di ini. Hole-nya mana? Nah, kalau hole-nya juga yang kecil, bukan gede. Hole-nya, nah ini kecil. Di sini itu sebesar ini. Kalau gede tumpah dong. Langkahnya udah selesai. Di sini aman guys, aman ya. Ini ke siapa tadi? Nih, bikin langkah kerjanya. Itu udah ada contohnya. Udah oke sini? Wah, ini udah oke. Nah, tapi ini tumbuhan nih, gimana dia nyemprotnya nanti? Turunin dong, apa ini yang dinaikin? Kan harus di atasnya kan? Pak, ini turunin dikit. Kan bisa. Aduh. Ih, benar-benar. Kok nyambung? Ini pakai nah itu. Oke. Sip. Buat ininya kan ada hanger sama ini. Berarti itu kan nggak berongga, jadi kita pakai yang ini. Itu. Nanti dilubangi. Mbak, saya masih bingung. Yang apa? Mau lubanginya? Oh ini loh pakai ini. Bikin aja 2 pipa. Atau pakai yang model silinder langsung kan ada. Yang bawah. Buat apa tuh? Yang bawah. Nah itu. Nah itu langsung aja. Langsung. Itu kan model silinder langsung. Dipanjangin kan bisa. Nggak dipanjangin terus dilangsung. Dikecilin. Dikecilin. Sorry ya. Coba. Nih. Kan tinggal ini. Nah, kan? Ini bisa dikecilin juga. Coba kecilin sendiri. Nah, kan bisa gitu. Bikin namanya apa sih? Ininya loh, bagian dalamnya. Besiannya berarti pakai ini nggak, Pak? Pastinya pakai yang ini toh. Yang ini kan, Pak? Dia tinggal dipanjangin dikecilin. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Nih. Gimana Tarit? Tidak gimana Pak? Di sini nggak ada yang bisa. Nah itu udah jadi kok. Iya nggak apa-apa, itu bagus tuh. Jadi ini nyemprot, nanti ini naik gitu. Nggak paham. Cara masuknya ke sini gimana, Pak? Cara masuk airnya ke sini gimana? Kan nggak masuk ke sini, dia naik aja. Itu disemprot, serot.
Jadi Oh, maksudnya cuma gimana? angin doang. Iya angin. Jadi karena perbedaan apa tadi? Nggak paham. Kecepatan, Nggak paham. kan? Ini kira gimana? Ini nyambungnya. Kan ini kecepatannya gede, berarti tekanan di sini kan kecil. Karena tekanan kecil maka ini naik. Ya mesti nyambungin sama ini. Ini nggak nyambung. Oh enggak nyambung. Ini sampai atas sini. Ini berarti sampai atas. Sampai sini. Oh. Sampai sini. Nah, di bawahnya, di bawah bibirnya kayak kamu kemarin nyep itu loh. Oh. Nah. Iya. Yuk dengerin. Sudah guys. Gimana 3D-nya? Ada kesulitan? Ada Pak. Gimana? Bisa saya bantu? Nengahinnya Pak. Masih nengahin. Biar ke tengah gitu. Biar ke tengah kan tadi Pak Taufik tadi loh. Ini kan. Ini sama ini. Terus pilih yang ini. Nah, tengah ini toh yang ditekan. Berarti yang ini kan tengah. Ini juga tengah. Tuh kan? Makasih, Pak. Ya. Dibikin aja. Bikin per gitu. Maksudnya ini loh, apa sih? Apa ya? Pipanya. Enggak, kan nanti dalam pipanya ada Mhm. ada kawatnya, ada bulat-bulatnya. Mhm. Itu cara bikinnya gimana? Ya bikin kalau kawat pakai ini bisa kan? Nanti dikecilin kan jadi kawat. Masukinnya gimana? Masukin ya nanti tinggal dipasin di tengahnya. Coba. Ini dikecilin. Terus sebesar kawatnya misalkan. Terus gini. Nah, itu dipanjangin. Terus diputer. Terus masukinnya Itu lewat- naik. Masukinnya lewat mana? Nanti tinggal ratain aja. Enggak paham. Coba ini diputer gini. Diputer ke sini. Diputar ke sini. Dulu. Nah, itu kan kamu milihnya 2. Oh, gitu. Perhatikan anak-anak, kalau kalian pengen meratakan 2 ini yang sama ya, sebentar. Tinkercad. Nah, ini contoh. Misalkan ini ya, ini ada pipa ini. Perhatikan dulu, yang masih bingung mau diratakan, mau menggabungkan 2 benda gitu ya, 2 benda tapi di posisi tengah-tengahnya gitu. Ini saya copy dulu misalkan. Nah, ini saya kasih warna berbeda biar nanti kamu tahu bedanya. Nah, biru ya. Nah, ini saya kecilin misalkan. Nah, kalau diameternya harus sama ya. Gepeng kayak tarin tadi nih jadinya nih. Nah, 10 gitu ya. Misalkan ini. Kalau kamu pengen masukkan ini ke dalam yang oranye ini, kamu tinggal select aja 2. Ini di tab dulu. Itu tab yang ini kan sudah nyelek 2 nih. Sampai di sini oke? Habis itu pilih yang samping segitiga, yang ini. Udah ya. Nah, terus di sini ada titik-titik nih. Ini berarti mau diratain tengah, seret gitu. Nah, kalau saya pilih yang ini, nah dia masuk kan? Udah masuk ke dalamnya. Nah, cuman biar ini ke tengahnya juga berarti diratain yang sini. Nah, udah kan di tengahnya? Gitu. Sampai bisa dipahami? Pak boleh lihat itunya bapaknya tidak? Ini Iya. kayak gini. Oh. Ini kalau dalamnya kayak Iya. gini. Nah itu dalamnya tuh kayak gitu. Tapi kamu bikin sesuai yang kamu impikan ya. Jangan nyontoh punya saya. Kalau diimpikan lebih jelek. Oh enggak masalah. Belum tentu yang jelek itu tidak baik ya. Oke, difikskan dulu langkah kerja jangan lupa. Kemudian desainnya Pak tadi gimana Pak? Terus ini ya Pak. mau diratain. Dimasukin ke tengah. Oke, sudah select. Pilih yang ini, betul. Udah kan? Nah, ini ada hitam-hitam nih, diklik. Sudah ini. Bukan ini kan tengah, ini tengah. Tuh, ulangi. Berarti mencet tengahnya nggak pas. Ini Pak bantuan. Dari atas coba.
Sabar. Kamu tahu. Nah, masuk kan? Ini jadi belum, mana tabung? Tabungnya belum langsung. Nah, tabungnya dibikin dulu. Oke, di sini? Iya dong. Kalau kamu pengen bikinnya langsung bolong, langsung aja pakai yang ini. Kan langsung bolong dia. Kalau kamu pakai ini harus ngelubangi dulu, bikin hole lagi. Gitu. Oke. Tolong yang kalau yang lain gambar 3D, yang lain bikin langkah kerjanya. Sudah oke? Langkah kerja? Oke. Langkah kerja sudah di sini? Sudah kelompok sini, kelompok udah langkah kerja? Zara udah. Kelompok 3 langkah kerjanya udah? Oke, sip. Kelompok 4 langkah kerjanya udah? Langkah kerja? Siapa tadi? Yuk, siapa tadi? Kurang-kurang itu habis. Ini kan nanti ditutup. Dikasih lubang kecil kan? Select mana select ini ya? Pak, ini udah Pensilmu belum. Ah, kamu tuh. Ini geser di sini. Nah, bagian sini. terus nanti keluar airnya. Kan airnya naik ke sini nanti. Gitu ya? Iya. Makasih, Pak. Oke. Berarti langkahmu ngapain? Berarti kan nyiapin alatnya dulu. Alat-alatnya apa, bahannya apa? Itu nggak ditulis di sini. Ditulis di situ. Kamu bisa lihat contoh di YouTube ada. "3D-nya sudah oke? Wah, dikasih pegangan ya. Oh ya, sip. Kreatif kamu. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kan karena dia kecepatannya gede, yang bawah kan kecepatannya kecil. Iya. Ketika kecepatan kecil, tekanannya rendah, maka airnya naik. Ketika naik, kesembur dia, serot kayak gini. Sudah ketemu langkah kerjanya? Bapak sini buat apa? Yang Kotaknya. diisikan rancanganmu, screenshotnya gitu. Ini langkah kerja di sini. Iya, betul. Sudah oke? Yang sudah nanti kalian siapkan untuk presentasi ya. Boleh, silakan. Yang mau kamar mandi silakan. Beneran itu. Aman? Pas saya bingung bikin ini. Botolnya bebas, nggak harus bentuk kayak gitu. Pakai silinder boleh, pakai itu ya boleh. Bikin apa lubangnya? Di tempat rancangan. Jadi 2 gambar di situ. Ya. Silakan ke toilet. Nah, boleh. Sabar. Ini enggak sih arahnya? Salah arah. Itu yang bikin apanya? Dari Pipanya. kita gitu. Oh, yang miringnya. Oh, bikin miring habis itu ke bawah gitu. Gimana sih? Letak
atas gitu loh. Oh, mau yang serong gini. Iya Pak. Silinder diserongin. Iya. Nah, itu berarti kamu tumpuk sama ini kan gini kan. Nah, kamu tambahin yang hole ini, terus dimiringin di sini, ditumbukkan gitu loh. Dibikin panjang coba. Terus di rotate miring. Buat motong kan? Balik tuh, bener tadi. Puter gini. Gimana? Wah ini kan saya dari bawahnya kan baru sambilnya gitu. Saya masukin kan bisa. Sebenarnya ada space-nya gitu. Mana? Memang ukurannya beda mungkin. Ini lonjong jadinya tuh, bukan lingkaran. Iya nggak sih? Udah perfect itu. Oke, baik anak-anak semuanya, silakan diperhatikan. Sudah selesai semua ya? Sudah ya, kelompok 1? Sudah? Oke, kelompok 2? Sudah? 3? 4? Sudah? 5? Oke, sudah. Baik. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi merancang, kemudian bikin langkah kerjanya, nah kalian wajib mempresentasikan ya, biar nanti kalau misalkan ada kekurangan, teman kalian bisa beri masukan, gitu ya. Ya, perhatikan dulu semua. Jadi nanti teknisnya gini, yang depan presentasi, terus habis itu silakan yang lain menanggapi tentang desainnya. Nanti silakan mau kelompok mana gantian, begitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Baik, kalau sudah silahkan. Yang mau presentasi yang pertama? Kelompok berapa? Berapa yang mau presentasi pertama kali? Kelompok 1, ya silakan maju ke depan. Kelompok 1. Silakan nih, mic-nya di bawah. Yuk, menghadap ke sini. Yang lain bisa perhatikan ke depan semua. Nanti bisa dikoreksi. Baik anak-anak, perhatikan. Nanti yang dipresentasikan adalah desain kalian, kemudian langkah kerjanya bagaimana. Gitu. Silakan. Kelompok 1 ya. Oke, yang lain bisa diperhatikan. Ditampilkan dulu di layar. 2D atau 3D? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya, udah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Alisa Rahma, saya Farah Nurina, dan Nabila Alivia. Aisyah Anjanik. Naswa Aurelia. Di sini kami ingin mempresentasikan LKPD worksheet proyek asas Bernoulli. Langsung ke desainnya. Oh, langsung ya, desain. desain sama langkahnya. Oh, ini.
Di zoom lagi biar terlihat teman-teman yang lain. Oke. Jadi yang warna hitam. Bisa itu- menghadap ke sini aja, kamu lihat layar. Nah. Jadi yang warna hitam itu bagian apa? Yang buat dorong angin. Mm-mm. Dan ini ada buat tabung airnya. Nah, nanti pas angin ini didorong keluar, nanti air yang di dalam ini terangkat keluar. Terus desain 3 dimensinya. Ini desain 3D-nya ini ya. Untuk kelompok 1. Terus selanjutnya langkahnya. Nah, alat dan bahannya mana? Atas. Ditampilkan alat dan bahannya. Jadi alat dan bahannya itu ada besi, paralon, tutup ya. botol bekas, gunting, sendal bekas, lem tembak, paku, pena, korek api, sedotan, dan lilin. Kemudian langkah kerja yang mau kalian laksanakan. Nah, kerjanya itu pertama, potong paralon sepanjang 20 cm. Kedua, beri lubang pada penutup botol. Ketiga, potong sendal bekas seukuran lubang paralon. Yang keempat, masukkan sedotan pada paralon yang telah diberi lubang. Ya. Yang kelima, pasang tutup botol yang telah dilubangi. Yang keenam, satukan besi dengan penutup botol. Yang ketujuh, rangkai botol dengan paralon. Oke. Sudah? Oke, baik. Berarti kan anak-anak untuk kelompok 1 sudah menyampaikan hasilnya, bisa ditampilkan gambarnya. Oke, silakan kelompok lain menanggapi ya. Salah satu nanti, atau yang siapa yang mau menanggapi, nanti kalian juga ketika maju akan ditanggapi yang lain juga. Silakan. Yuk, wajib menanggapi. Ada yang lain, mungkin ada masukan dari kalian? Ya. Gimana? Ya, ada masukan? Mungkin mau ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok yang lain. Silakan Tarin. Sebentar. Ya. Buat itu apa sih namanya, bolongin botol kan? Buat bolongin. Buat manasin besi. Ya, nganasin botol buat besinya. dibolongin. Gitu. Ya deh. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Yuk, yang lain bisa ditanggapi dulu ini. Sudah cukup untuk kelompok 1? Bisa menginspirasi yang lain juga? Ya, nanti baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nanti silakan disiapkan alat dan bahannya gitu ya. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah. Silakan. Kelompok mana lagi yang mau maju? Berapa? Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 5 maju ke depan. Oke, kelompok 5. Nanti selanjutnya bisa menunjuk kelompok berapa yang maju ya. Ya, ini. Yang lain bisa perhatikan, nanti diberi masukan ya untuk kelompok yang sedang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan LKPD Asas Bernoulli. Dari yang pertama, alat dan bahan dulu. Oh iya. Ada alat di sini, ada gunting dan lem tembak. Lalu bahan-bahannya ada pipa, sandal jepit, botol, dan sedotan. Lalu ini rancangan desain alatnya yang 2 dimensi, yang ini, yang sebelah mana sih? Kanan. Kiri kalian. Dan yang 3 dimensi itu yang warnanya ungu pink. Itu dibikin transparan memang ya? Iya, Pak. Oke. Biar kelihatan. Nanti bisa dikasih yang tidak transparan juga. Lanjut. Terus udah lanjut. Langkah-langkah kerja. Langkah kerja juga, Pak? Iya, langkah kerja.
Jadi langkah kerja pembuatan alatnya, gunakan pipa sepanjang 20 cm. Lubangi tutup botol dengan gunting, potong bagian bawah hanger, lalu potong sendal bekas seukuran pipa. Dari potongan tersebut, tempelkan dengan hanger yang sudah dipotong memakai lem tembak. Lalu masukkan sedotan pada ujung pipa yang telah diberi lubang. Pasang kembali tutup botol yang sudah dilubangi pada sedotan. Rekatkan tutup botol yang berlubang 5. Itu enggak usah. Berarti yang menurutnya enggak usah. Satukan potongan hanger pada tutup botol berlubang 1. Masukkan potongan hanger pada pipa, lalu rekatkan tutup botol yang berada pada potongan hanger dengan pipa. Rangkai botol dengan pipa, jadilah 505 inator aka semprotan orang susah. Apa itu? Ini namanya itu sosinator. Sosinator. Oh, SOS. Semprotan orang susah, ya Allah. Ah iya, sip. Sekiranya sekian. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Silakan. Makasih. Belum, ditanggapi dulu kelompok yang lain. Ya, bagaimana tanggapan kalian? bisa. Ayo, harus ada masukan atau ada saran, silakan. Bisa dari desainnya atau langkah kerjanya atau alat dan bahannya. Tanya boleh ya, silakan. Mau lihat apanya, guys? Ya. Ini. Jadi itu yang buat nyemprotnya gitu loh, guys. Ini loh. Yang bagian miring itu tuh yang bakal keluar airnya. Buat serot gitu. Buat serot. Maaf ya. Ada Terus lagi. apa lagi Silakan yang lain. dari kalian? Yuk, kelompok 2, kelompok 3 belum tanya, belum ada yang nanya. Yang keras pertanyaannya. Kenapa ada 2? Yang bagian dalamnya. Yang bagian dalamnya. Kenapa ada 2? Kalau ininya loh, Shan. Kan nanti kalau nggak itu nanti malah bisa keluar tuh. Kan buat nahan airnya toh. Iya, buat nahan airnya. Yang bagian depannya buat mendorong air. Yang buat yang belakang buat nahan. Air atau angin? Angin. Angin. Yang belakang buat keamanan. Nahan. Berarti satpam dia ya. Security. Buat nahan biar anginnya Buat enggak nahan, oke. biar anginnya enggak Begitu. keluar. Enggak keluar. Cukup. Sudah. Silakan yang ada pertanyaan lain? lagi, kelompok lain? Ya Boleh. itu ada lagi. Biar lucu. Biar enggak sakit sih. Biar bisa Langsung lebih kuat. pegangannya genggamannya. Sama-sama. Oke. Ada lagi yuk. Semakin Sangat safety panas. ya Wil kita ya. Safety first, guys. Sudah? Oke. Sudah ya? Baik, kalau sudah terima kasih kelompok berapa tadi? 5. 5 ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan unjuk kelompok berapa selanjutnya? Kelompok 3 mana? Ayo maju ke depan. Silakan. Silakan. Yuk ditampilkan. Baik, yang lain silakan perhatikan. Kelompok berapa ini tadi? 3 ya, mau mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan alat semprot rumahan. Jadi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Anissa Mandarani. Perkenalkan, nama saya Kamilah Nariswari Pasaribu. Saya Cindy Setia Melatina. Saya Mesya Kilania. Nah, pertama alat dan bahan yang dibutuhkan adalah botol bekas, pipa, sedotan, sendal bekas, kawat, lem, dan gunting. Lalu jadi di sini adalah rancangan kami
eh, ini yang 2 dimensi dan ini 3 dimensi. Jadi di sini ada pendorongnya akan dorong udara dari sini sampai sini. Nah terus nanti bisa mengangkat airnya bisa menyemprotkan ke sekitarnya. Ini dalam bentuk kalau apa namanya? Kalau 3 dimensi transparan. Oke. Nanti ditambahi yang berwarna ya. Oke. Langkah kerja pembuatan alat. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Yang kedua, buatlah beberapa bulatan menggunakan sendal sebagai sumbatan pipa. Yang ketiga, masukkan sumbatan ke mulut pipa. Yang keempat, rekatkan dengan lem. Yang kelima, kemudian masukkan bulatan tang telah dilubangi ke besi. Yang keenam, tempelkan tutup botol ke ujung pipa. Yang ketujuh, kemudian masukkan sedotan ke dalam sumbatan dan tutup botol. Yang kedelapan, rekatkan botol ke tutup botol. Jadi seperti itu hasil dari kami. Bagaimana, ada tanggapan? Ini ada pertanyaan, silakan. Oh iya. Itu kan yang 3 dimensi. Itu ini kayak saran ya. Kayak tahu benernya aja sih. Itunya kayaknya harusnya kalian bikinnya agak lebih panjang. Yang apa sih? Yang ini atau yang ini? Yang itunya loh yang itu. Oh iya, bisa dipanjangin. Soalnya kan kalau nanti kalian bikinnya agak panjang terus Oh iya, harus panjangin. sama yang bulat-bulatannya itu harusnya kayak agak ngepres sama pipanya. Yang mana? Yang bulatan merah kecil di dalam. Oh nih. Nah, Ngepres sama pipanya. Oh iya, nggak dipres gitu biar ya. biar kelihatan apa bisa. namanya? Biar serat. Biar udaranya enggak Bocor. Iya sih, bener-bener nggak nyampe. Oh iya, terima kasih atas tanggapannya kelompok 4, 5. Ada lagi kah tanggapan? Silakan, yang lain, yuk. Ada lagi kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 4. Tidak ada? Oke, tidak ada. Oke, baiklah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Mau nunjuk kelompok berapa? Yang belum? 4. Kelompok 2 belum nih ya? Terakhiran nih berarti. Kelompok 4 dulu, silakan maju ke depan. Tarin and Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin nyampein LKPD dari penerapan asas Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kenalin, nama saya Tarin, absen 30. Nama saya Nisrina Diandra Waramita, nomor absen 24. Saya Fatmayu, nomor absen 11. Saya Anggraini Putri Ramadhani, absen 6. Jadi alat dan bahannya adalah aplikasi itu Tinkercad. Ngadep sini nggak apa-apa. Ngadep sini aja kamu baca. Oh iya iya. Nah. Botol bekas, hanger atau kawat yang kuat, tidak kuat sana terus. Sandal bekas, pipa, sedotan, gunting, lem tembak. Lalu Belum ditampilkan, udah ketawa. Dinaikkan lagi, naikkan lagi. Lalu ini dia. Wah. Nah ini tuh nanti kita nanti kita pakai botol. Kenapa? Pasti nanti ada yang nanya itu kok kayak kupluk toh gitu toh. Itu tuh ceritanya kayak kita tuh kayak masih bingung mau pakai fullnya atau yang kayak nanti dipotong gitu. Jadi nanti tulisan Coca-Cola itu ditaruh di atas sininya gitu. Nah udah. Lalu langkah kerjanya. Langkah kerja pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, potong pipa sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Ketiga, potong sandal berbentuk bulat sesuai dengan ukuran pipa. Yang keempat, ambil bagian bawah hanger, bagian lurusnya itu. Terus yang kelima, tancapkan sandal yang sudah dipotong dengan besi. Yang keenam, masukkan apanya sih?
Ya besinya itu ke dalam pipa, sandalnya menutupi bagian belakang besi. Selanjutnya nomor 7, bolongi tutup botol sesuai dengan ukuran sedotan. Yang ke-8, lalu masukkan sedotan lewat tutup tersebut. Yang 9, lalu lem bagian pipa yang sudah dirangsang ke bagian atas botol. Yang terakhir, jadilah semprotannya. Nah, nama semprotannya namanya sekolah ya. Sekolah. Sekolah harus sekolah. Artinya apa? Semprotan Coca-Cola. Nah, jangan ketawa. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan tidak? Silakan, kelompok lain harus menanggapi atau bertanya. Nah, Oh, iya, siapa tadi yang mau tanya? Ini depan. boleh. Saya sejujurnya tidak mau jawab, tapi ya terserah kita lah ya. Ada yang lain nggak? Apanya? Emang nggak nyatu kan? Emang nggak nyatu toh? Ya mungkin yang ditanyakan itu kok mengambang gitu. Itu kan ngambang tuh, apa nanti nggak jatuh? Nah mungkin dikasih penyangga itu Oh ya. iya. Nah, itu mungkin dikasih Oh penyangga iya, biar maksudnya atau nanti gitu. dilem antara Iya, Coca-Colanya antara pipa sama pipa. botolnya. Iya. Tuh, mungkin gitu. maksudnya itu ya. Betul betul. Ada Oh lagi? iya. Tidak ada? Oke, Karena Sarin. tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Ya, the last group. Ya, grup yang terakhir, kelompok terakhir. Harus paling baik nih berarti kalau terakhiran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami buat, yaitu desain tentang LKPD worksheet proyek Azaz Bernauli. Di sini ada Saya Zahra Nabiha Adin, absen 32. saya Ardelia Srigandes, absen 8. Saya Anissa Meli, absen 7. Saya Safa Salsabila, absen 28. Jadi di sini ada alat dan bahan yang kita butuh. Yang pertama ada kawat besi, pipa, sedotan, tutup dan botol bekas, sendal bekas, gunting, serta lem tembak. Ini desain yang kita buat. Yang pertama ada desain 2D-nya, 2 dimensi ya, 2 dimensi ya. kayak gitu. Terus? Habis itu 3D-nya kita bentuk kayak gini dengan nama Paint shooter. Paint shooter. Guys. Terinspirasi dari apa, Meli? Game ini mesti. Paintball. Apa? Paintball itu yang Oh, paintball. Oh, iya iya iya. Beda sih. Iya. Terus langkah kerja pembuatan alatnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong pipa serta lubangi ujungnya. Yang ketiga, potong sandal bekas seukuran lubang pipa. Yang keempat, satukan potongan sandal dengan besi. Yang kelima, dorong besi ke dalam pipa sebagai pendorong pompa. Yang keenam, beri lubang pada tutup botol, lalu masukkan sedotan atau selang ke tutup botol yang telah dilubangi. Yang ketujuh, masukkan tutup botol beserta sedotan pada ujung pipa yang telah diberi lubang. Lalu rekatkan botol berisi cairan dengan ujung pipa. Agar alat pompa terlihat bagus, kita tambahkan potongan pipa kecil seperti pegangan pistol. Oke. Itu sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang mau memberi kritik, saran, dan tanggapan? Silakan masukannya. Coba dari desainnya dilihat. Desain. Tampilannya, desainnya. Saya maaf. Oke, silakan kelompok lain. Ada yang mau ngasih masukan? 2 dimensi, 3 dimensinya ditampilkan semua.
3 dimensinya, 2 dimensinya yang di LKPD tadi nggak apa-apa ditampilkan. Oke, silakan teman-teman. Yuk. Harus ada yang memberi masukan atau mengasih saran atau silakan. Ada yang ganjil enggak gitu? Disampaikan aja, silakan. Siapa? Iya, Aime, bilang aja Aime. Siapa yang mau? Ini nih, kelompok ini mau tanya. Jadi ceritanya kayak ini ya. Jadi ceritanya halo. Jadi itu ceritanya tadi aku pikir tuh mau bikinnya langsung nggak kelihatan kayak gini kan. Tapi lupa malah kebentuk ininya, jadinya kayak gitu deh. Oke, ada lagi? Yuk kelompok lain sini. Karin. Gimana? Karin? Ini tanya lagi? Tidak jadi. Ada lagi kelompok lain? Kelompok 3? Yuk, kelompok 1? Ada pegangannya. Nanti kan nyemprotnya kayak gini toh, set-set gitu. Iya. Nanti nggak tuing-tuing. Apanya? Oh, pegangannya. Itu Botolnya. Enggak. Iya. Insya Allah enggak. Taunya nanti ya. Ya. Iya. Oke. Soalnya kita bikin pegangannya kan kayak mojok ke sini loh. Agak Kalau kesini. tuing-tuing pun nanti nggak yang gitu. Iya. Ya nggak paham dia. Tapi kan Ya udah. Nanti dilihat di hasilnya gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kelompok 1, 3, 4, 5. Coba dari Pak Taufik ya. Yang gambar 2 dimensinya mungkin diperlihatkan selangnya yang di dalam apa namanya? Di dalam botolnya. Itu kan nggak kelihatan tuh selangnya mana? Oh iya ya. Apa sedotannya atau selang nanti yang dipakai digambarkan di situ. Kan itu nanti yang di dalam air, yang nyedot airnya kan di situ nanti. Oke, ada lagi yang lain, kelompok lain? Tidak ada. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2. Berarti anak-anak, alhamdulillah ya, sudah semua presentasi ya. Saya lihat desainnya juga semuanya bagus. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Saya ulangi. Yang kelompok 1 tadi namanya apa? Nama alatnya? Apa? Apa namanya? Pine Noli. Apa artinya itu? Oh, Painoli, Bernoulli. Semprotan Bernoulli. Oke, kelompok 2 tadi namanya apa? Paint shooter. Kelompok 3 namanya apa? Jadinya namanya basit spray. Basic spray. Basit. Artinya apa? Kalau menurut bahasa Turki basit itu artinya sederhana. Oh, basit itu dari bahasa Turki artinya sederhana. Kelompok 4. Apa? Sekolah ya, semprotan Coca-Cola, berarti yang nyemprot Coca-Cola nanti ini. Terus ini? S 505 apa? Ineter. Apa tadi artinya? Ineter itu kayak untuk membantu para manusia yang kesulitan. Oh gitu. SOS ya. Oke, terima kasih, keren-keren semua. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah kalian rancang, kalian desain. Nah, nanti yang tahap selanjutnya, perhatikan, kalian bisa buka e-learningnya anak-anak. Kalian lihat di sini, di bagian sudah merencanakan. Nah, kalian nanti selanjutnya adalah menyusun jadwal timeline projectnya. Nah, isinya apa? Dan nanti di situ ada template, silakan kalian download. Contohnya seperti ini.
Jadi kamu bikin jadwal dari mulai perancangan, tadi kan sudah nih. Kemudian penugasannya, nah ini nanti insya Allah kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti pelaporan proyek. Nah, silahkan isikan ya tabel itu, kemudian kamu sesuaikan dengan proyek yang kita laksanakan. Ini ada contoh di sini. Oke, baik, saya beri waktu berapa? 7 menit, silahkan dikerjakan. Ingat, materi kita terkait dengan apa? Bernoulli ya, penerapan Bernoulli. Ya, silakan. Masih, Pak. Ya. Pelaporan nanti bentuknya hasil dari LKPD dan video ya. Dan video yang kamu bikin. Jadi pelaporan bentuknya video yang dibikin sama LKPD-nya. Gitu. Yang tadi di record ya. Oke, sudah ya. Baik. Siapa yang mau menampilkan? Kelompok berapa? Hasil dari timeline yang ingin dilaksanakan. Perwakilan satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5. Maju ke depan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan timeline rancangan kegiatan kami. Dari yang pertama yaitu perancangan proyek. Di perancangan proyek, rencana kegiatan kita yang pertama mengkaji konsep, tujuan, dan cara kerja dari asas Bernoulli. Yang kedua, merancang gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, contoh penerapan asas Bernoulli. Yang ketiga, melaporkan rancangan gambar yang sudah dibuat. Yang kedua, tugas proyek. Yang pertama, membuat sketsa 2 dimensi dan 3 dimensi alat penerapan asas Bernoulli. Terus, mencatat alat dan bahan serta langkah kerja. Yang ketiga, membuat laporan hasil rancangan atau LKPD. Yang ketiga, pelaporan proyek. Yang pertama, melaporkan hasil pembuatan sketsa 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu mempresentasikannya. Yang kedua, melaporkan proyek berupa video. Baik, itu saja dari kami. Oke, ada masukan? Ada masukan, saran, kritik? Ya, kalau dari Pak Taufik ya, coba yang pertama kan ngerancang sudah ya. Tadi sudah dilaksanakan. Melaporkannya tadi bisa ditambahkan presentasi. Mungkin yang lain nanti juga sama. Kemudian untuk tugas proyek, di situ kan nanti membuat bukan sketsa, tapi membuat alatnya yang beneran gitu. Nah, di situ nanti yang tugas proyek itu adalah membuat alatnya langsung, alat yang real ya. Buat alat. Sudah? Ya, silakan. Ya. Membuat alat penerapan asas Bernoulli gitu ya. Oke. Oke, baik. Sudah. Baik, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi untuk pertemuan ini tentang timeline, ini kelompok lain sudah hampir sama ya isinya ya. Nanti disesuaikan, kalau tadi ada kurangnya disesuaikan dengan seperti yang kelompok 5 tadi ya. Yang pertama ngerancang, hari ini kita sudah merancang, sudah mempresentasikan. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalian membuat alat
yang wujud nyatanya ya. Kemudian besok kalian melaporkan hasil dari pembuatan dan juga menguji coba, ditambahi ya uji coba alat di situ ditambahi uji coba alatnya. Yang belum ada di uji coba silakan ditambahkan. Oke, baik anak-anak untuk hari ini ya. Jadi kita tidak membuat di hari ini karena kalau melihat ini waktunya tidak selesai, ini dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Nah, perhatikan, berarti sudah selesai ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kalian tadi sudah mendesain, kemudian sudah merancang, kemudian membuat timeline, bikin jadwal, nentuin alat bahannya ya. Kemudian kalian tadi sudah apa? Yang terakhir membuat timelinenya. Nah, di sini sebelum kita tutup ya, evaluasi dari yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa kira-kira pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan, siapa yang mau menyampaikan? Yuk. Siapa? Oh, Tarin. Bukan gitu, Pak. Kok ragu-ragu gimana Bukan gitu? gitu. Ya. Mungkin kita belajar pakai aplikasi buat sketsanya kan, karena kalau biasanya kan kita yang 2 dimensi aja gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita belajar pakai yang 3 dimensi. 3 dimensi gitu. terus? Nah, itu susah. Tapi bisa ya? Amin. Oke, terus ada lagi anak-anak apa yang kita pelajari hari ini? Menerapkan contoh asas Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk apa tadi namanya alat? Dalam bentuk alat semprotan. Alat semprotan. Oke, ada lagi? Siapa? Aisyah Wardah, silahkan. Jadi konsep Bernoulli itu ketika kecepatan ketika kecepatan aliran fluidanya besar maka tekanannya kecil. Ketika kecepatan aliran fluidanya kecil maka tekanannya besar. Maka tekanannya besar. Oke, itu tadi konsep yang nanti kalian akan terapkan di alat semprot ya. Oke, gambarannya seperti ini anak-anak yang sudah kemarin kita bahas di Bernoulli ya. Ini Pak Taufik tambahkan lagi ya untuk kesimpulannya. Jadi alat yang kalian buat nanti itu pada prinsipnya itu kan seperti ini ya. Jadi ini saya ambil yang pipanya aja. Ini pipa yang kecil yang di dalam yang nanti kalian bikin. Kemudian ini pipa kecilnya. Ini ya. Kemudian ini kan tabungnya, misalkan tabungnya ini. Nah, ini isinya fluida ya, cair. Kemudian ini ketika ditekan ya, ini misalkan ini tabungnya. Saya bikin kayak gini aja. Nah, ini tabungnya. Ini yang menekan udara di dalamnya ya. Nah, jadi ketika ini ditekan, isinya kan udara ya. Nah, ketika ini ditekan, kecepatan yang aliran di sini besar apa kecil? Besar. Kalau besar tekanannya kecil, tekanan kecil. Berarti yang di sini maka ini naik ke atas, ketekan ke atas gitu. Karena ke atas ya, terus ini kamu tekan terus, semakin cepat ini akan naik terus. Makanya nanti nyembur. Nah, jadinya nyembur. Begitu. Ini nanti prinsip yang akan kalian terapkan di alat yang akan kalian buat. Begitu anak-anak untuk kesimpulannya hari ini. Kemudian bagaimana pelajaran hari ini? Seru ya, tapi lemas ya, melelahkan. Terus apa lagi? Tapi seru ya. Ada hal baru yang kalian pelajari ya, yang itu nanti insya Allah akan bermanfaat untuk siapa tadi? Pak Tony dalam ngecat sepeda anaknya. Oke, silahkan nanti kalian siapkan alat dan bahan ya yang kalian butuhkan untuk membuat alat kalian. Nanti akan kita bikin di pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya ya. Silahkan nanti di rumah kalian siapkan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian pertemuan depan dibawa. Begitu anak-anak ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita bikin alat yang sudah kalian rancang. Begitu ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Terus jangan lupa nanti kalau pulang jaga protokol kesehatan, hati-hati di jalan ya.
Dan tadi pesan moralnya adalah kalian sudah membantu Pak Tony ya yang sudah kesusahan. Jadi biar kalian tuh merasakan ternyata di luar sana itu banyak orang yang kekurangan juga. Oke, terima kasih atas hari ini. Bisa dipimpin berdoa, semua aktivitas dihentikan dulu. Jika berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Ya, sama-sama.